Kali ini gue akan menceritakan sebuah film drama biografi yang berjudul The Founders yang dirilis pada tahun 2016 lalu. Film ini disutradarai oleh John Lee Hancock dan menceritakan asal-usul berdirinya restoran cepat saji McDonald's yang sangat sukses dan tersebar hampir di seluruh negara, termasuk Indonesia. Film ini merupakan rekomendasi dari gue dan sangat cocok untuk nutrisi perkembangan otak kanan kalian agar kreativitas kalian meningkat. Bersama gue Gandhi, let's go. Film diawali dengan seorang sales promotion boy atau SPBB bernama Ray Kroc sedang menawarkan produk mesin mixer kepada owner sebuah restoran, namun tidak berhasil. Craig adalah sosok orang yang sangat gigih, logis, ambisius, dan idealis. Gagal di situ, tempat tak membuat semangatnya kendor dan langsung lanjut promosi ke tempat berikutnya. Tapi gagal lagi, karena tak kunjung membuahkan hasil. Dia mencoba menghubungi manajernya di kantor dan menanyakan apakah ada pemesanan produk mixernya. Ray kaget karena dikatakan ada sebuah restoran di tengah gurun dan memesan 6 mixer sekaligus. Karena tempatnya cukup jauh dan khawatir jika itu penipuan, tanpa pikir panjang langsung menelepon pihak restoran yang memastikan jika pesanan tersebut benar adanya. Tiba di sana, Ray dikagetkan oleh pemandangan puluhan orang yang sedang mengantri. Itu adalah gerai makanan cepat saji McDonald's. Karena penasaran, Ray pun ikut mengantri untuk melihat makanan seperti apa yang dijual. Ternyata itu hanyalah gerai yang menjual burger. Ray kembali dikagetkan saat dia baru saja selesai memesan menu. Beberapa detik kemudian, makanan tersebut sudah ada di depannya. Kemudian Ray bertemu dan berkenalan dengan salah satu pemilik gerai bernama Max. Kemudian mengajak Ray untuk ke dalam untuk melihat konsep dan sistem kerja restorannya. Ray sangat kagum dengan kecepatan pelayanan yang ditunjukkan restoran tersebut. Burger Crossing. Made them. Yeah, custom built. Delicious burger from grill to counter. Kemudian muncul seorang bernama Dit. Dia adalah adik dari Max. Lalu Ray mengajak mereka makan malam karena penasaran dengan cerita sukses McDonald's. Kunci dari McDonald's adalah kecepatan pelayanan. Pelanggan bisa mendapatkan makanannya kurang dari 30 detik saja. Manfaatkan lapangan tenis untuk merancang sistem dan menyusun alur gerak para pegawai. Memastikan posisi barang serta peran dan gerak masing-masing pegawai sesuai dengan informasi dan strategi. Pencahayaan yang cukup, konstruksi yang unik, serta dinding kaca seolah-olah pelanggan sedang melihat pertunjukan sirkus. Ray masih terbayang-bayang dengan cerita McDonald hingga membuatnya insomnia. Keesokan harinya, Ray muncul di hadapan Medan Dick untuk sebuah ide demi kemajuan McDonald. Ray menawarkan kerjasama warabala atau yang biasa dikenal dengan istilah franchise, tapi mereka menolaknya. Tibanya di rumah, Ryan menceritakan kepada istrinya begitu luar biasa McDonald dan mengatakan bahwa istrinya kalau dia ingin menjadi bagian dari kesuksesan McDonald. Keesokan harinya, Ray kembali menemui Medan Dick untuk merayu mereka. Dia mengatakan jika memang mereka tidak peduli dengan keuntungan franchise, setidaknya lakukan itu demi negara. Demi Amerika, McDonald akan menjadi simbol persatuan Amerika. Alhasil dibuat perjanjian hitam di atas putih. Ray pun nekat menggadaikan sertifikat rumahnya agar mendapatkan dana untuk modal mendirikan gerai barunya. Saat proses pembangunan gerai, ia sudah memulai membuat masalah dengan sedikit merubah pola konstruksi bangunan serta menggandeng Coca-Cola sebagai sponsor untuk tiang papan baliho McDonald. Hal tersebut jelas ditolak oleh Dit karena McDonald didirikan dengan gagasan kekeluargaan, bukan komersil. Gerai pun selesai dibangun dan sudah beroperasi. Di sini terlihat bahwa Ray pada dasarnya adalah orang yang memiliki kemampuan manajemen yang baik. Ia seorang pekerja keras dan juga ulet. Terlihat ia tidak segan-segan ikut turun membantu di dapur serta membersihkan gerai.
Saat tutup, kurang puas dengan satu gerai, dia mencoba meminta tolong kepada istrinya untuk merayu teman-teman kaya yang lain. Dengan cepat dia berhasil menggandeng beberapa mitra baru. Ray mampir untuk mengecek gerai milik temannya. Dia sangat geram karena ada menu tambahan ayam goreng dan jagung manis serta tidak bisa menjaga kebersihan restoran. Akhirnya Ray membatalkan kerjasama dengan Ronald. Tentu saja istrinya tidak setuju karena Ronald adalah teman baiknya. Sebagai gantinya, Ray mendapatkan mitra franchise baru. Dia sangat puas dengan kinerja pasangan suami istri tersebut. Suaminya ikut bekerja di dapur sedangkan sang istri berada di luar untuk melayani anak-anak. Ray mengadakan seminar di berbagai tempat untuk mencari mitra-mitra hebat yang benar-benar bisa menjadi standar profesional McDonald's. Tak butuh waktu lama, Ray berhasil mengembangkan McDonald's dan membuka beberapa gerai baru di Chicago. Ray dan para mitra barunya makan di sebuah restoran mewah untuk merayakan kesuksesan gerai barunya. Kemudian ia berkenalan dengan Rolly, pebisnis yang sudah berpengalaman selama 20 tahun di bidang industri makanan. Rolly juga mengenalkan istrinya kepada Joan. Mereka sempat akrab dan sepertinya Ray agak tertarik dengan Joan saat pandangan pertama. Suatu ketika, sekretaris Ray mengatakan bahwa motornya sudah menipis dan hampir habis. Ray nelpon Dick untuk meminta negosiasi ulang. Ia merasa komisi sebesar 1,4% yang ia terima dari laba bersih yang Gray masih kurang. We agreed to the term. The thing is finite. There's a wolf in... Yang menemukan permasalahan yang membuat biaya operasionalnya membengkak, yaitu biaya listrik untuk alat pendingin susu. Tagihan ratusan dolar per tahun sangat membebani pengeluarannya. Sampai di rumah, istri Ray memasang muka cemberut karena mengetahui kalau rumahnya digadaikan. Ray yang kesal lalu menghampiri pihak pegadai dan marah kepadanya karena mereka memberitahu istrinya soal hutang tersebut. Ray yang sedang galau mengunjungi gerai milik Joan. Semakin jelas kalau Ray diam-diam menaruh hati pada istrinya Rolly. Ray curhat dengan permasalahannya dan sungguh mengagumkan. Tak hanya cantik, ternyata Joan juga sangat pintar. Susu segar dengan susu bubuk instan, jelas itu jauh lebih murah serta tidak membutuhkan alat pendingin. Rasanya juga mirip seperti susu segar. Lalu Ray menghubungi Dick untuk menyampaikan idenya menggunakan susu kocok instan. Tentu saja hal tersebut ditolak karena akan merusak standar mutu perusahaan. Masalah berikutnya muncul. Raymond mendapatkan surat peringatan terakhir dari penggadaian karena pinjamannya sudah jatuh tempo, sehingga dia terancam kehilangan rumahnya. Tanpa sengaja Ray berkenalan dengan Harry. Dia adalah seorang akuntan di sebuah perusahaan dan sudah sangat ahli menganalisis neraca keuangan. Harry menyarankan agar tidak hanya menjual sebuah sistem operasional, tapi juga harus sebagai penjual lahan dan menerima uang sewa, maka keuntungannya akan berlipat-lipat ganda. Di kemudian hari mencarikan dukungan dari investor dan lembaga keuangan yang lainnya, sehingga terbentuklah Franchise Realty Corporation. Mac dan Dick menyadari akan hal itu dan meminta Ray untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ray menyanggah bahwa itu hanyalah perusahaan untuk membantu layanan persewaan. Mac dan Dick hanya menguasai apa yang di dalam restoran, tidak untuk bagian luar, atas maupun bawah. Bisnis Ray kini mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Bahkan wajahnya sekarang sudah terpampang di beberapa majalah. Kini Ray semakin berani mengambil keputusan sepihak. Ia menyetujui penggunaan susu kocok instan. Malam harinya Ray mojok untuk teleponan. Ray mulai berani menggoda Joan. Ternyata istrinya Ray belum tidur dan menyadari bibit perselingkuhan. Akhirnya Mac dan Dick mengetahui kalau sudah berani menggunakan susu kocok instan. Mereka marah besar karena itu sudah sangat keterlaluan dan melanggar kontrak. Ray melawan balik dengan berkata bahwa dia lebih memahami bisnis McDonald's dan sudah merasa muak. Scene berpindah ke suasana makan malam keluarga yang sunyi dan tenang antara Ray dan istrinya. Lalu secara tiba-tiba Ray mengatakan kalau dia ingin minta cerai. Ray pun semakin menggila dan berani mengubah nama perusahaannya menjadi The McDonald's Corporation. Mac dan Dick marah besar karena Ray sudah sangat kelewatan. Ray dengan santai menjawab ini semua adalah untuk kemajuan McDonald's. Hal tersebut membuat Max shock dan jatuh.
Mac didiagnosa oleh dokter jika ginjalnya melemah dan hanya berfungsi 50% dan disarankan untuk menghindari stres akibat beban pekerjaannya. Tiba-tiba Ray dengan santainya datang menjenguk Max, memberi bingkisan bunga dengan sepucuk kertas di atasnya. Ternyata itu adalah cek kosong yang artinya Ray meminta Max dan Dick untuk menjual McDonald's beserta seluruh sistem dan isinya. Dick menghubungi Ray untuk meminta $2,7 untuk McDonald's ditambah komisi sebesar 1% dari keuntungan perusahaan selamanya serta 1 buah gerai potensial. Ray merasa ini adalah pemerasan, akhirnya keputusan diambil. Ray menyetujui semuanya kecuali komisi 1%. Karena para investor menolak dan perjanjian terancam batal, Ray menjanjikan bahwa dia akan berusaha mengupayakan 1% dari para investor agar tetap diberikan karena yakin mereka akan kalah di persidangan. Dengan berat hati, Max dan Dick melepaskan McDonald's. Tanpa sengaja bertemu Ray di toilet, dia ingin bertanya satu hal. Kenapa Ray tidak langsung menghancurkan mereka dari awal dengan mencontoh Speedy System dan membuka gerai burger miliknya sendiri? Ray menjawab bahwa pesona McDonald's bukan dari burger atau Speedy Systemnya, melainkan filosofi dari nama McDonald's itu sendiri yang sangat kental dan familiar dengan orang Amerika. Akhirnya yang tersisa dari Max dan Dick hanyalah satu gerai di San Bernardino dan secara hukum tidak berhak menggunakan nama McDonald's atau variasi ataupun yang sejenisnya. Sedangkan Ray langsung membangun gerai McDonald's baru di dekat lokasi tersebut. Ya, akhirnya Ray berhasil merebut dan menguasai McDonald's termasuk Joan dari temannya sendiri yaitu Rolly. Di akhir film ini dijelaskan bahwa akhirnya Ray menikah dengan Joan, memperluas usahanya hingga lebih dari 100 negara termasuk Indonesia. Harry menjadi presiden dan CEO McDonald's Corporation, namun memutuskan keluar karena berselisih pendapat dengan Ray. Mac dan Dick tidak mampu mengembangkan gerainya dan membuatnya bangkrut. Sampai sekarang Ray tidak pernah memberinya komisi 1% pada Max dan Dick sesuai janjinya. Kesimpulannya yang dapat kita ambil dari film ini adalah satu, selalu berpikir positif atas kegagalan kalian. Jangan mudah menyerah dengan kekurangan kita. Teruslah optimis dan selalu fokus dengan apa yang kalian lakukan. Karena sejatinya hasil tidak akan mengkhianati usaha. Sekian cerita tidur hari ini. Gue Afuk pamit undur diri. Bye.